Sejarah hygiene industri. Kesadaran mengenai penyakit akibat kerja dimulai pada abad keempat sebelum Masehi, di mana Hippocrates menulis mengenai keracunan timbal pada pekerja di industri pertambangan. Setelah tulisan Hippocrates mengenai keracunan timbal pada pekerja di industri pertambangan, Pliny the Elder pada abad pertama sebelum Masehi menulis mengenai pekerja pada industri penyulingan yang menutup wajah mereka dengan kantung untuk mencegah terhirup debu yang mematikan dan menemukan dampak kesehatan yang disebabkan oleh zinc dan sulfur. Pada abad kedua Masehi, Galen menemukan patologi dari timah dan penemuan paparan uap asam pada pekerja tambang tembaga. Setelah penemuan Galen ini, tidak ada dokumentasi lain mengenai penyakit akibat kerja hingga abad pertengahan. Pada tahun 1473, Ulrich Ellenbohm menemukan uap dari logam yang berbahaya dan menjelaskan mengenai gejala dari keracunan timah, asam nitrat, dan juga merkuri dan bagaimana menanganinya. Pada tahun 1556, Agricola menulis buku De Re Metallica. Buku ini membahas mengenai penyakit pekerja tambang dan bagaimana menanganinya. Agricola juga mengungkapkan mengenai penyakit silikosis terkait aktivitas pertambangan. Setelah Agricola, Bernardino Ramazzini, yang dikenal sebagai Bapak Industrial Medicine, menulis mengenai De Morbis Artificium Diatriba, mengenai penyakit akibat kerja. Dan pada tahun 1775, Percival Pott mengungkapkan hasil temuannya mengenai efek jelaga pada pekerja penyapu cerobong asap dan menandai tindakan kompensasi untuk setiap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengakuan hubungan kausal antara bahaya dan penyakit di tempat kerja adalah kunci dalam pengembangan hygiene industri. Pengamatan oleh dokter-dokter dari sebelum Masehi hingga abad 20 mengenai hubungan antara pekerjaan dan penyakit merupakan dasar dari profesi hygiene industri. Namun, temuan bahaya tanpa intervensi dan pengendalian tanpa adanya pencegahan penyakit seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai hygiene industri. Pada awal abad ke-20 di Inggris dan Amerika, hygiene industri mulai berkembang. Pemerintah mulai melakukan pengendalian lingkungan kerja. Inggris mulai menerapkan pengendalian ini di tahun 1802. Namun, pengendalian tersebut gagal dikarenakan tidak dilakukan inspeksi dan paksaan secara hukum. Peraturan The British Factory Act of 1864 menyatakan bahwa perusahaan harus membuat ventilasi untuk mengurangi kontaminasi udara dan disempurnakan ventilasi tersebut menggunakan fan pada tahun 1878. Pada tahun 1901, peraturan di Inggris semakin berkembang, terutama untuk bahaya perdagangan, The British Factory Act of 1901. Peraturan ini mendorong untuk dibuatnya pengendalian lingkungan kerja dan penegakan hukum terkait langkah-langkah pengendalian tersebut. Di Indonesia, perkembangan hygiene industri dimulai pada tahun 1957 dengan dibentuknya Lembaga Kesehatan Buruh dan pada tahun 1967 dirubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh. Buku pertama yang membahas mengenai hygiene industri di Indonesia ditulis oleh Dr. Sumakmur pada tahun 1968 dan pada tahun 1986 melalui Kongres Nasional Hipparcus yang diadakan di Shahid Garden Hotel, Yogyakarta. Dr. Sumakmur diangkat menjadi Bapak Hipparcus Indonesia. Definisi hygiene industri.
Menurut Occupational Safety and Health Administration, hygiene industry adalah ilmu tentang antisipasi, rekognisi atau pengenalan, evaluasi, dan pengendalian kondisi tempat kerja yang dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Menurut Sumakmur, hygiene industry didefinisikan sebagai spesialisasi dalam ilmu hygiene beserta praktiknya dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif kepada lingkungan tersebut, serta bila perlu pencegahan agar pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja. Menurut Aiha, industrial hygiene adalah seorang ilmuwan atau insinyur yang memiliki komitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan orang di lingkungan kerja dan di masyarakat. Tujuan seorang industrial hygiene adalah menjaga kesehatan dan keselamatan dari pekerja, keluarganya, dan masyarakat. Mereka memastikan bahwa perusahaan patuh terhadap peraturan internasional dan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, seorang industrial hygiene tentunya harus memeriksa lingkungan kerja, kemudian menafsirkan hasil pemeriksaan lingkungan dampak kesehatan, sifat gangguan kesehatan, efisiensi pekerja, dan gangguan atau kerusakan masyarakat, dan memberikan kesimpulan spesifik kepada pihak yang tepat seperti manajemen, pejabat kesehatan, dan perwakilan karyawan. Kemudian membuat keputusan spesifik mengenai kebutuhan atau efektivitas tindakan pengendalian dan bila perlu, menyarankan prosedur yang sesuai dan efektif untuk lingkungan kerja dan lingkungan umum. Seorang industrial hygiene juga perlu menyiapkan aturan, standar, dan prosedur untuk perilaku kerja yang sehat dan pencegahan gangguan di masyarakat. Juga dapat melalui program untuk pendidikan pekerja dan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, seorang industrial hygiene harus memberikan keterangan ahli di hadapan pengadilan, dewan pendengaran, komisi kompensasi pekerja, badan pengatur, dan badan investigasi yang ditunjuk secara hukum. Industrial hygiene juga DPI bergerak di bidang produk konsumsi publik, di mana mereka dituntut untuk mempersiapkan teks yang sesuai untuk label dan informasi kehati-hatian untuk bahan dan produk yang akan digunakan oleh pekerja dan masyarakat. Sebagai seorang ilmuwan atau insinyur, mereka juga melakukan studi epidemiologi, pekerja dan industri untuk menemukan keberadaan penyakit akibat kerja dan menetapkan atau meningkatkan nilai ambang batas atau standar untuk pemeliharaan kesehatan dan efisiensi. Melakukan penelitian untuk memajukan pengetahuan mengenai efek pekerjaan pada kesehatan dan sarana mencegah gangguan kesehatan kerja, polusi udara masyarakat, kebisingan, gangguan, dan masalah terkait. Dalam sebuah lingkungan tentu diperlukan sebuah pedoman atau aturan yang menjelaskan standar tingkah laku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu profesi, organisasi, atau lingkungan tertentu, atau bisa disebut dengan kode etik. Kode etik berfungsi untuk memastikan bahwa semua anggota yang terlibat bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan mengikuti nilai-nilai yang dianggap penting pada tahun 1994. Canon of Ethical merumuskan 6 kompetensi dan kode etik profesi bagi seorang industrial hygiene yang pertama. Seorang industrial hygiene harus menjalankan profesi mereka mengikuti kaidah ilmiah, karena kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tergantung pada hasil penilaian mereka, dan mereka wajib melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Dari poin di atas, maka dasar dari setiap opini profesional, penilaian, interpretasi temuan, dan rekomendasi industrial hygienist atas dasar alasan ilmiah, dan dilakukan untuk kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Industrial hygiene tidak diperkenankan untuk memutarbalikkan, mengubah, dan menyembunyikan suatu fakta dalam memberikan opini dan rekomendasi profesional. Sehingga industrial hygiene tidak diperkenankan membuat pernyataan yang rancu atau menghilangkan fakta. Kedua, seorang industrial hygiene harus memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkena dampak mengenai potensi risiko dan tindakan pencegahan kesehatan untuk menghindari efek yang merugikan. Dari poin tersebut, maka seorang industrial hygiene harus mencari informasi terkait potensial risiko kesehatan melalui sumber yang terpercaya. Kemudian, industrial hygienist harus meninjau pihak-pihak yang berhubungan dengan bahaya kesehatan dan memberikan informasi kepada pihak yang terkena dampak.
Selain itu, industrial hygienist harus memastikan bahwa risiko kesehatan dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampak. Pihak-pihak yang termasuk yaitu manajemen, klien, pekerja kontraktor, dan lain-lain. Ketiga, seorang industrial hygienist harus menjaga rahasia pribadi dan informasi perusahaan yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan industrial hygiene, kecuali bila diharuskan dalam hukum atau demi kepentingan kesehatan dan keselamatan. Dari poin tersebut, industrial hygiene harus melaporkan dan mengkomunikasikan informasi bila diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat. Jika penilaian profesionalnya ditolak dalam suatu kondisi yang membahayakan keselamatan dan hidup orang lain, maka industrial hygiene harus memberikan informasi kepada pekerja, klien, atau otoritas setempat. Industrial hygiene harus memberi informasi personal dan perusahaan hanya dengan izin dari perusahaan, kecuali jika harus memberikan keterangan dalam hukum atau peraturan. Keempat, seorang industrial hygienist harus menghindari kompromi ketika melakukan penilaian secara profesional dan menghindari konflik of interest. Dari poin tersebut, industrial hygienist harus terbuka mengenai konflik of interest kepada pihak yang terdampak. Industrial hygienist tidak diperkenankan mengumpulkan atau menerima uang atau hadiah lainnya dari pihak lain secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi penilaian profesionalnya. Industrial hygienist tidak diperkenankan memberikan hadiah atau benda bernilai lainnya untuk mengamankan lingkungan kerja. Industrial hygienist tidak diperkenankan menerima pekerjaan yang memiliki dampak negatif pada kemampuan untuk memenuhi komitmen yang sudah dibuat. Jika terjadi suatu kejadian di mana seorang industrial hygienist berkonflik dengan bidang profesional lain yang berkaitan, maka harus menyelesaikan dengan baik untuk melindungi kesehatan pada pihak-pihak yang terkena dampak. Kelima, seorang industrial hygienist hanya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Dari poin tersebut, seorang industrial hygienist hanya dapat mengambil pekerjaan hanya jika memiliki kompetensi dalam pendidikan, training, dan terlibat dalam pengalaman lapangan, kecuali dipekerjakan oleh asosiasi yang berkompeten, konsultan, atau perusahaan. Seorang industrial hygienist harus mendapatkan sertifikat yang teregistrasi dan atau surat izin yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah lokal terkait untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang industrial hygienist. Industrial hygienist harus membubuhkan atau memiliki otoritas, menggunakan perekat, stempel, atau tanda tangan hanya jika dokumen disiapkan oleh seorang industrial hygienist atau seseorang yang mendapat perintah langsung darinya. Keenam, seorang industrial hygienist harus bertanggung jawab untuk menegakkan integritas profesi. Dari poin tersebut, seorang industrial hygienist harus mencegah pelaksanaan atau mendiskreditkan profesi atau penipuan publik. Industrial hygienist tidak diperkenankan mengizinkan pihak lain menggunakan namanya atau lembaganya kepada orang lain yang terlibat dengan kecurangan dan penipuan dalam hygiene industry. Industrial hygienist tidak diperkenankan untuk membuat pernyataan promosi terkait keahlian dan pelayanannya berisi materi berupa fakta-fakta yang keliru atau menghilangkan fakta yang dapat memberikan informasi yang menyesatkan. Industrial hygienist tidak diperkenankan untuk membiarkan kekeliruan pada latar belakang profesional, keahlian dan pelayanan perusahaan, pekerja, atau yang lainnya yang dapat menyebabkan kekeliruan fakta. Industrial hygienist tidak diperkenankan melakukan penipuan pendidikan profesional mereka, pengalaman dan mandatnya.
Selanjutnya, peraturan mengenai higien industri. Jadi, pada higien industri ini sendiri itu di Indonesia dibagi menjadi ke dalam 3 aturan utama yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu pada Undang-Undang tahun 1945 ada pasal 5, pasal 20 dan pasal 27 yang mengatur mengenai higien industri, khususnya K3. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 86 dan 87. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pada Undang-Undang pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok yang membahas mengenai ketenagakerjaan secara spesifik, kesehatan dan keselamatan kerja itu harus diutamakan, khususnya pada lingkungan kerja untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Kenapa peraturan atau undang-undang terkait higien industri ini penting? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, peraturan-peraturan ini itu menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan dalam menetapkan satu SOP mengenai K3 dalam suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman. Saya akan melanjutkan materi mengenai bahaya. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian, cedera, kerusakan, atau dampak negatif bagi makhluk hidup, lingkungan, atau properti. Adapun sumber-sumber bahaya itu terdiri atas 5. Yang pertama ada mesin, metode, material, dan environment atau lingkungan. Adapun bagian-bagian sumber bahaya pada manusia atau itu seperti kurangnya pelatihan dan keterampilan. Yang kedua kelelahan atau stres. Yang ketiga itu kecerobohan atau perilaku beresiko. Adapun sumber bahaya pada mesin itu mesin atau peralatan yang rusak, bagian mesin yang berbahaya, dan penggunaan alat yang tidak tepat. Sumber bahaya pada metode itu yang pertama prosedur tidak aman, yang kedua kurangnya SOP, yang ketiga penjadwalan tidak efektif. Sumber bahaya pada material itu bahan berbahaya atau beracun, yang kedua bahan yang mudah terbakar, dan yang ketiga itu debu atau partikel kecil. Sumber bahaya yang kelima pada lingkungan itu kondisi cuaca ekstrim, pencahayaan yang buruk, serta kebisingan dan getaran. Adapun jenis-jenis bahaya terdiri atau terbagi atas 5. Yang pertama bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, dan bahaya ergonomis serta psikososial. Bahaya fisik merupakan meliputi risiko dari benda atau kondisi fisik seperti kebisingan, radiasi, panas ekstrim, atau medan listrik. Yang kedua itu bahaya kimia, risiko yang timbul dari bahan kimia berbahaya seperti gas beracun, bahan korosif, atau zat mudah terbakar. Yang ketiga itu bahaya biologis, bahaya yang disebabkan oleh organisme hidup seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Yang keempat itu bahaya ergonomis, bahaya yang terkait dengan desain tempat kerja atau alat yang dapat menyebabkan cedera atau gangguan muskuloskeletal. Bahaya yang terakhir itu bahaya psikososial, bahaya yang mempengaruhi kesehatan mental atau kesejahteraan seperti stres kerja, konflik interpersonal, atau kekerasan di tempat kerja. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengukuran bahaya lingkungan kerja. Pengukuran bahaya lingkungan kerja adalah proses menilai atau mengukur faktor-faktor di lingkungan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia
ekosistem, ataupun infrastruktur. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya lingkungan seperti polusi udara, kontaminasi air, kebisingan, limbah berbahaya, dan radiasi. Contoh pengukuran bahaya lingkungan kerja meliputi yang pertama pengukuran kualitas udara, yang kedua itu pengukuran kualitas air, yang ketiga adalah pengukuran kebisingan, yang keempat adalah pengukuran tanah, dan yang terakhir adalah pengukuran radiasi. Untuk pengukuran kualitas udara, itu disebut dengan mengukur polutan udara seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan partikel debu. Untuk pengukuran kualitas air, itu memantau kadar zat berbahaya dalam air seperti logam berat, misalnya timbal dan merkuri, pestisida, dan mikroorganisme patogen. Untuk pengukuran kebisingan, itu digunakan alat pengukur tingkat kebisingan atau desibelmeter untuk menilai tingkat suara yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan manusia. Pengukuran tanah, itu mengukur kontaminasi tanah oleh bahan kimia berbahaya, misalnya seperti pestisida, limbah industri, ataupun tumpuhan minyak. Dan yang terakhir adalah pengukuran radiasi. Pengukuran radiasi adalah mengukur radiasi ionisasi yang mungkin ada di lingkungan sekitar, seperti radiasi gamma atau radiasi dari bahan radioaktif. Setelah diketahui bahaya-bahaya yang terdapat pada lingkungan kerja, maka dilakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu terdiri atas 5, dari yang paling efektif hingga yang least efektif. Yang pertama yang paling efektif adalah eliminasi, yang dimana dia menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya dari tempat kerja. Contohnya adalah mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman atau mengotomatisasikan proses bahaya agar pekerja tidak perlu terlibat langsung. Yang kedua adalah substitusi, yang dimana mengganti bahaya dengan sesuatu yang lebih aman seperti mengganti bahan kimia beracun dan bahan yang lebih aman, atau mengganti mesin lama dengan mesin yang lebih aman dan efisien. Yang ketiga adalah rekayasa teknik, yang dimana mengubah proses atau merancang ulang tempat kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Contohnya seperti memasang ventilasi lokal untuk mengurangi paparan bahan kimia di udara atau melindungi mesin dengan penutup pengamanan. Yang keempat adalah kontrol administratif, yang dimana dia bertujuan untuk mengubah cara kerja atau kebijakan untuk mengurangi paparan bahaya. Contohnya seperti menyediakan jadwal kerja bergilir untuk mengurangi waktu paparan pekerja, memberikan pelatihan keselamatan, ataupun memasang tanda peringatan. Yang terakhir adalah alat pelindung diri atau biasa dikenal dengan APD, menggunakan peralatan pelindung untuk melindungi pekerja dari bahaya. Contohnya seperti menggunakan sarung tangan, kacamata pelindung, masker, ataupun helm sebagai lapisan perlindungan terakhir jika bahaya tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Selanjutnya dilanjut ke PAK atau penyakit akibat kerja. Nah, nama saya Alif Gunawan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja menurut ILO tahun 1996, penyakit akibat kerja atau PAK merupakan penyakit yang diderita sebagai akibat pemajanan faktor-faktor yang timbul dari kegiatan pekerjaan. Kemudian, menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Nah, selain penyakit akibat kerja, ada juga yang namanya penyakit terkait kerja. Nah, penyakit terkait kerja merupakan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, di mana penyakit ini dicetuskan atau dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan. Nah, saya akan membahas mengenai apa saja dampak umum dari PAK. Nah, tentunya dalam industri ada banyak resiko. Nah, salah satu resiko yang meningkat yaitu penyakit akibat kerja. Dampak umumnya berupa menurunkan proses produksi dan terus menurunkan daya saing, biaya pengobatan dan rehabilitasi meningkat, turnover pekerja meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa perbedaan penyakit akibat kerja dengan penyakit terkait kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit ini disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Nah, kalau semisal penyakit terkait kerja, dia
dicetuskan atau dipermudah oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Nah, contohnya kalau PAK, penyakit akibat kerja itu tuli akibat bising atau seperti itu. Terus kalau penyakit terkait kerja seperti asma dengan riwayat keturunan seperti itu. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara kita mendeteksi PAK? Nah, tentunya dalam perusahaan ada yang namanya MCU atau medical check up. Nah, sebelum melakukan pekerjaan tentunya sebelum diterima di perusahaan ada yang dinamakan MCU untuk diketahui apakah karyawan yang akan diterima itu sesuai dengan kesehatannya itu sudah sudah seperti standar yang diinginkan. Jadi dilakukan MCU, dilihat apa riwayat penyakit dan segala macamnya. Nah, jika telah masuk perusahaan tentunya ada MCU secara berkala. Nah, ini kita bisa mengetahui apa saja penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh kerja apabila dari MCU secara berkala ini kita karyawannya didiagnosis kalau memiliki penyakit seperti itu. Terus ada banyak faktor dan penyebab dari penyakit akibat kerja ini. Bisa faktor fisik, faktor ergonomi, faktor kimia, faktor dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk faktor fisik tentunya seperti kayak suhu tinggi, kebisingan, getaran, tekanan dan lain-lain. Terus untuk faktor ergonomi seperti beban yang diangkat, cara mengangkat, posisi kerja yang tidak ergonomis dan lain-lain. Terus untuk faktor kimia seperti zat-zat atau debu atau luka bakar dan lain-lain. Nah, bagaimana sih cara pengendalian PAK? Nah, ada banyak cara pencegahan atau pengendalian PAK. Nah, yang pertama itu tentunya melakukan MCU ya. Terus MCU secara berkala. Terus dilakukan juga harus ada yang namanya P3K. Terus menggunakan menggunakan APD dan segala macam dan mengikuti standar yang standar operasional pekerjaan. Terus kita lanjut, strategi pengendalian PAK lainnya bisa berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Promotif itu seperti kayak MCU tadi, pembinaan atau gerakan olahraga. Terus untuk preventif seperti imunisasi, APD, pengurangan waktu kerja. Terus untuk kuratif lebih ke pengobatan, P3K, rawat jalan, rawat inap. Dan yang terakhir rehabilitatif seperti alat bantu dengar, protese, mutasi dan kompensasi. Nah, apa saja sih manfaat dari PAK? Tentunya itu untuk menekan terjadinya kecelakaan penyakit akibat kerja. Terus biaya tentunya akan lebih murah karena tidak ada biaya untuk penggantian atau biaya rehabilitasi dan segala macam. Nah, apa saja penanganan pekerja dengan penyakit akibat kerja? Tentunya ada pengobatan sesuai jenis penyebabnya, pengurangan pajanan, pindah lokasi kerja, kompensasi prosentasi cacat, dan pendataan atau surveillance. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai PAK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tanggap darurat. Melaksanakan prosedur darurat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah di mana suatu kondisi yang tidak diinginkan, di mana terjadi kebakaran, ledakan, tumpahan minyak atau bahan kimia, atau terlepasnya gas dalam jumlah yang besar, kegagalan atau kerusakan salah satu utilitas utama, atau suatu tindakan penyelamatan yang segera diperlukan dalam suatu pabrik atau perusahaan ataupun gedung-gedung yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Selanjutnya adalah tanggap darurat.
tanggap darurat merupakan suatu sikap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian, baik kerugian fisik, material maupun kerugian mental ataupun spiritual. Selanjutnya adalah prosedur tanggap darurat. Nah, apa sih itu prosedur tanggap darurat? Prosedur tanggap darurat merupakan tata cara dalam mengantisipasi suatu keadaan darurat, di mana prosedur yang pertama adalah rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Yang kedua, pendidikan dan latihan. Yang ketiga, penanggulangan keadaan darurat. Dan yang keempat, pemindahan dan penutupan. Rencana menghadapi darurat. Yang pertama adalah rencana teknis penyelamatan, di mana rencana teknis ini merupakan langkah atau bentuk antisipasi apabila terjadi suatu keadaan darurat, seperti contoh kebakaran dan lain-lain. Yang kedua adalah respon penyelamatan, di mana apabila terjadi suatu keadaan darurat, bagaimana kita menanggapi secara cepat terhadap keadaan darurat tersebut. Dan yang ketiga adalah perencanaan penanggulangan, di mana perencanaan penanggulangan merupakan rencana untuk menanggulangi apabila sedang terjadi apabila setelah terjadi keadaan darurat. Next adalah peralatan darurat. Ada beberapa, yaitu yang pertama sistem alarm, lampu dan tenaga listrik darurat, peralatan pemadam kebakaran, fasilitas komunikasi, tempat perlindungan, hidran, dan fasilitas pencuci mata atau safety shower. Untuk sarana dan kelengkapan dalam keadaan darurat, yaitu menentukan, membuat dan memelihara sarana emergency exit. Yang kedua adalah alarm system. Yang ketiga adalah alat komunikasi dan transportasi. Dan yang keempat adalah assembly point atau titik kumpul dan wind direction atau alat untuk mendeteksi arah mata angin. Selanjutnya adalah macam-macam keadaan darurat. Yang pertama, operational emergency, misalnya seperti kebakaran, kecelakaan, ledakan, tumpahan bahan kimia beracun. Yang kedua adalah natural disaster, seperti banjir, gempa bumi, petir, angin puting beliung, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah public disturbance, misalnya seperti sabotase, pemogokan kerja, kerusuhan, dan sebagainya.